bisa masuk ke dunia narkoba. Bukan karena mereka jahat, tapi bukan karena mereka lelah. Rumahnya gak nyaman, hatinya gak enak. Lalu datang seseorang, kasih tawaran simpel. Coba aja dulu, gratis kok. Dan dari situ, perlahan mereka kehilangan jati diri mereka sendiri. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, Aji, lu tuh cuman diem aja di kamar lu malah main game kayak gitu. Lihat tuh, rumah tuh berantakan. Lu cuman diem makan. Gue tuh capek, Aji. Lihat mata gua, lu malah lihat ke HP lagi. Gue tuh capek kerja dari jam 4 pulang jam 8, lu cuman tidur makan. Gak ada bantuin gua di sini. Lu tahu kenapa bapak lu tuh pergi? Karena nggak tahan ya sikap lu itu. Nggak ada kerjaan. Tahu nggak sih lu tuh nggak ada guna di rumah ini. Lihat tuh temen-temen lu, ada yang juara kelas, ada yang bantuin orang tuanya tuh dagang tuh dibantuin. Ya lu nggak ada kerja, lu prestasi nggak ada, lu bantunya nggak ada. Gue aja lihat muka lu tuh muak, tau nggak? Nyesel tau gak sih, Ji? Nyesel nikah sama bapak lu. Gue di sini cuma jadi babu, terus gue tuh jadinya ngurus lu, buang-buang waktu, tau gak sih? Mending gue nikah sama yang lain. Mending lu sekarang keluar rumah sana. Gue nggak tahan lihat muka lu. Keluar sana cepat. Baik, Saudara Dani. Menurut kamu target para pengedar seperti kamu itu anak-anak dengan kriteria seperti apa? Saya sendiri itu kayak orang depresi gitu. Kalau depresi apa gue juga tahu gitu misalkan. Terus ini tuh mereka tuh nyari pelarian dan emang tujuan utama tuh buat bikin dia tenang lah gitu. Lalu bagaimana cara kamu mendekati mereka? Secara kan mereka nggak kenal gitu sama kamu. Tinggal samperin sih, gampang sebenarnya mah. Kayak ngobrol santai, langsung kita tuh nawarin dulu. Jadi komunikasi tuh pelan-pelan dulu, gimana dulu gitu, basa-basi dulu lah. Nggak langsung to the point. Soalnya kan emang kayak pengedar kayak saya tuh, mohon maaf, jadi kayak semacam nggak, ya basa-basi dulu lah. Nggak langsung seenaknya gitu. Soalnya pasti kalau kita langsung ke to the point, ya otomatis takut dia orang-orang polisi atau kayak gimana, saya takut juga gitu, emang parno juga gitu. Kalau misalkan dia nolak, ya udah. Tapi kalau emang dia diem, berarti ya saya udah bisa menilai sendiri gitu gimana. Terus setelah itu apa yang kamu lakukan? Pertama sih kayak gue tuh masih gratis dulu gitu ke target gue tuh, nggak langsung gitu. Kayak mereka tuh enak, udah mereka tuh enak gitu ngadepin gue gitu. Terus biar dia kecanduan lah intinya gimana gitu lah. Saya jadi ngomong kenapa bisa mereka balik lagi, karena emang saya berbicara dari pengalaman gitu, bukan dari tradisi sendiri gitu. Emang terus-terusan kayak gitu, gue sendiri tuh gak perlu gue kejar. Terus karena terus kalau dia mau pakai juga, kadang gue kasih dulu gitu langsung di tempat. Kayak gue langsung di tempat, kadang ada yang mau, kadang enggak. Nah, terus kalau mereka balik lagi, apa yang kamu lakukan? Yang bakal kamu lakukan setelah itu? Ya kita bayar, bukan kita sih, dia bayar gue gitu. Sistem gue itu kalau jadi sendiri gue gitu, sistemnya tuh bukan kayak ngasih langsung ke dia, tapi kita tuh ada istilahnya yang disebut mapping gitu. Nah, kayak contohnya misalnya ada rokok, di sini ada rokok, gue taruh di sini rokok. Nah, di suatu tempat nanti dia ambil sendiri, tapi kita tuh nggak langsung tatapan muka aja gitu. Jadi gue tuh bakal ngasih ke lo tempatnya di sini gitu. Nah, baru dia samperin. Jadi soalnya kenapa gue ngelakuin kayak gitu, soalnya kebanyakan kalau misalkan kita ketemu langsung, otomatis kan tempat. Jadi gue belajar dari kasus sebelumnya lah,
banyak orang-orang yang kayak gitu tuh ngejebak gitu, ngejebak ke pengedar gitu. Nah, gua makanya ngehindarin hal itu. Apa kamu nggak merasa bersalah setelah merusak masa depan anak-anak itu? Kan sih, kenapa harus bilang mereka bermasalah gitu? Mereka atau mereka juga sendiri yang datang ke gua kan makanya kan gua bilang gua nggak maksa dia mau apa enggak gitu. Kadang kan yang datang ke gua tuh kadang emang ada yang mau join juga, emang istilah kayak pengedar itu emang realistis sih kalau kita berbicara dari uangnya gitu. Nah, kalau mereka mau sendiri datang ke gua gitu, kadang ngajak teman-temannya, tapi emang bukan secara terbuka, tapi kita adalah sistemnya kok. Gua gak bisa ngasih tahu soalnya takut kena pokoknya itu mah rahasia kita sebagai pengedar gitu. Kok, lu siapa kok? Lu sendirian aja? Iya sendirian aja. Kenapa bang? Lu kenapa kayak jadi kayak orang lagi banyak pikiran? Udah apa? Ya tuh aja, gua ada masalah nih di rumah. Pusing banget gua. Gua dari sejam di sini ngerudung doang. Bingung gua. Oh, ya. Oh gini. Ya. Gua di sini biasanya kan lu jadi anak muda tuh rame-rame. Lu kenapa sih cerita dulu gua pasti. Ini awalnya tuh kan gua adalah masalah keluarga. Ya, Lu tahu juga. Jadi gua tuh bisa dibilang anak yang broken home lah di rumah. Ibu gua Oke, suka oke. marah-marah gak jelas sih kan. Gua udah ngelakuin apa-apa loh. Gua gak salah apa-apa. Gua dimarahin. Gua pulang malam dikit dimarahin. Ya, gua anak muda gitu loh. Gua butuh kebebasan juga. Lu ngerti lah. oke, mantap. Keren. Tapi sih gua sini ya cuma lewat aja gua kesian aja sama lu gitu, sama-sama anak muda lah. Seenggaknya lu sendirian, gua takut gimana gitu, takut lu bunuh diri lah atau kayak gimana. Enggak dong. Nah, jadi gini, gua tuh mau nawarin lu sesuatu. Apaan tuh bang? Gini bro, ini nawarin sesuatu bisa bikin buat lu tenang nih. Buat tenang. Buat lu. Apaan tuh bang? Nah, lu ngerti lah. Ya ngerti lah lu. Barang. Ya iyalah, kayak gitulah. Biar tenang aja gitu. Lu paham kan? Apa? Gua mau nawarin sama lu. Lu mau gak? Nanti gua kasih gratis dulu. Serius gratis? Tapi lu mau dulu gak? Ya kalau dikasih mah gas aja. Ya biar coba-coba aja dulu gitu. Coba-coba aja lah. Awal-awal kalau emang. Tapi gua di sini gak maksa ya. Gua gak maksa lu harus kayak gitu. Ini pendapat lu aja. Jadi gua ngasih barang ini, lu bakal tenang gitu. Lu bakal tenang, aman aja gitu. Tapi kan gua juga gak pemaksaan. Gua tanya dulu, ini terakhir kalinya lu mau apa enggak? Boleh. Tapi beneran bikin gua tenang gak? Masalah ya enggak? Nih, gua bisa, lu bisa coba dulu nih. Mau gak? Boleh kalau itu. Gratis kan? Gratis. Serius. Tunggu ya. Gua ada barang. Tunggu ya. Lu bisa coba. Coba gratis lah. Gratis coba. Lu ngerti lah pakainya lah, pakainya gimana. Dan yang gua ini bisa bikin lu tenang. Kalau memang lu mau lagi, nanti lu bisa kabarin gua. Boleh dong. Lu ada nomor HP gak? Ada dong. Berapa? Nomor lu berapa? 97 terus 88 61 ya 575. Ya, thank you.
Mana ini, Ben? Bisa dong bro. Ya mau gua dari mana aja? Jadi biasanya gua bisa banget, lu mau gak? Gratis itu lagi. Gratis dong, CS gua lu banget. Thank you. Ada apa sih kok kelihatan bayar lu? Lu diam aja sih dari tadi, ngapain? Biasa nyelot ya lu? Judo guys. Lu judo. Daripada judo. Lu mau ini kan bro? Gak mau ah. Apa itu bro? Sambung bro, agak mau. Ya mau nih, tawarin. Ini barang. Iya barang cok. Punya biji. Dikit mas, baru pakai ini. Boleh minta dua? Boleh. Nanti kita pakai bareng cok. Lu mau nggak? Ah mau serius lo? Gak mau. Ada nih barangnya gratis cok. Nanti kita lu. Dia udah mau, lu nggak mau cok. Mau dong, lu kan teman gua cok. Udah deh, besok antar gua keluar ambil barang. Ke daerah dan Asia lah bareng lu mau gak? Nah gimana besok aja? Gimana besok? Iya dua sama lu kalau mau. Iya mau kalau mau kan? Oh dia mau cowok lu tuh gak mau? Yang gimana besok aja? Ayo dong besok aja lah. Boleh lah. Besok aja. Oke. Antar besok. Boleh. Udah ya. Baik, Bapak Julu. Anak Anda Dani ditangkap karena pengedar narkoba. Tapi kenapa beliau bisa bebas? Karena tidak ada bukti yang cukup untuk bisa menjebloskan anak saya ke penjara. Lagian juga anak saya itu hanya di tempat yang salah. Dia bukan berarti dia pengedar. Tapi ada anak SMA yang bernama Aji, dia masih ditahan. Kenapa Dani bebas sementara Aji masih ditahan? Saya tidak kenal siapa itu Haji. Dan itu hanya urusan polisi. Dan di sini, saya hanya membela hak anak saya. Apakah tidak ada unsur penyalahgunaan kekuasaan di sini, Pak? Hukum di sini sudah berjalan. Dan saya tidak akan ikut campur. Biar itu urusan polisi yang mengurus bersama semua. Baik, Bapak Julu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di wawancara saya hari ini. Mungkin ini beda dari gua. Jadi kalau masalah apa-apa gimana nya, ya itu tanggung jawab lo ya. Gua sebagai gua, ya lo ngerti lah. Nanti kita komunikasi. Nanti. Udah, 2 target udah kelihatan. Eksekusi. Siap. Siap. Pelaku bebas dalam hitungan jam, dan korban masih ditahan. Tidak ada yang membelanya. Massa bersuara. Mereka meneriakan tuntutan. Tapi aksi seperti ini seringkali hanya bertahan sebentar. Di tengah masa itu, ada seseorang
tidak berbicara, tidak berteriak, hanya menempelkan selembar kertas. Kertas itu tidak akan membebaskan korban, tidak akan mengubah keputusan, tapi setidaknya ada yang masih mengingatkan bahwa masalah ini belum selesai. Dan sampai kapanpun, diam bukanlah solusi.